Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah teks proklamasi otentik yang diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Kita mulai dengan tokoh yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya, beliau merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subardjo dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, dan beliau pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan proklamator. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya, beliau merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Ahmad Subardjo. Beliau memberikan ide kalimat teks proklamasi, hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah kalimat usulan dari beliau. Kemudian, beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Ahmad Subardjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya, merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau memberikan ide kalimat pada teks proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah yang mengusulkan kalimat tersebut dalam teks proklamasi. Selain itu, peran beliau juga adalah membujuk Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Ini adalah foto Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subardjo. Laksamana Maeda lahir di Kajiki, Kagoshima, 3 Maret 1898. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya mendesak pimpinan Angkatan Laut Jepang, Laksamana Shibata, agar membiarkan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian mendukung dan memotivasi Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Soekarni Kartodiwiryo lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya, beliau adalah perwakilan golongan muda atau kelompok muda yang mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan dan turut membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang kedua, mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah beliau menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah beliau pemberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia dan menjadi atas nama bangsa Indonesia.
Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Beliau juga bertugas mengetik naskah teks proklamasi. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, diantaranya, beliau adalah orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang dan aktif mendesak Soekarno-Hatta untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang mengkoordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Suhud lahir pada tahun 1920. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Suhud juga bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Latif Hendraningrat lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, Latif adalah orang yang dipercaya mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Beliau adalah anggota PETA atau pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang. Beliau menempatkan prajurit-prajuritnya di sekitar pengangsaan dan mengamankan jalannya acara penting itu. Latif Hendraningrat bersama S. Suhud adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Ini adalah dokumentasi yang menampilkan Latif yang sedang mendampingi Soekarno-Hatta dan mengamankan lokasi sekitar proklamasi kemerdekaan. Di foto ini juga terlihat Suhud, Latif, dan Trimurti sedang mengibarkan sangsaka bendera merah putih dengan menggunakan tiang bambu. Burhanuddin Muhammad Dyah atau BM Dyah lahir di Banda Aceh 7 April 1917. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Frans Mendur lahir di Talikuran, Kawangkoan, 16 April 1913. Frans Mendur adalah adik ketiga dari Alex Mendur. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, Frans dan Alex Mendur bersaudara adalah dua wartawan yang menjadi perekam sejarah lewat gambar-gambar hasil jepretannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka satu-satunya juru foto yang memotret peristiwa bersejarah proklamasi. Tentara Jepang sempat menangkap Alex Mendur dan merampas kamera miliknya, namun Frans Mendur berhasil lolos. Frans mengubur negatif fotonya di bawah pohon dan mengaku kepada tentara Jepang bahwa fotonya sudah dirampas oleh barisan pelopor. Saat itu, Frans hanya memotret 3 kali, yaitu Soekarno yang membaca naskah proklamasi dan 2 foto pengibaran bendera. Namun, berkat jasa mereka, generasi Indonesia dapat menyaksikan sejarah proklamasi Indonesia. Syahruddin lahir di Curup, Sumatera Selatan 17 September 1919. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau menyampaikan pesan mengenai kemerdekaan Indonesia kepada M. Yusuf agar bisa disebarkan ke seluruh dunia. M. Yusuf Rono Dipuro. Yusuf lahir di Salatiga pada 30 September 1919. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Yusuf bekerja sebagai seorang wartawan Hosokyoku, sebuah radio militer milik pemerintah kolonial Jepang di Jakarta. Beliau yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia secara diam-diam di kantornya
agar stasiun berita internasional di negara-negara lain bisa mengetahui kabar kemerdekaan Indonesia. Ia menyebarkan berita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suwiryo lahir di Wonogiri, Jawa Tengah 17 Februari 1903. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau adalah ketua penyelenggara upacara proklamasi. Beliau mengusahakan kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Beliau juga memberikan kata sambutan saat detik-detik proklamasi. Terima kasih, sampai bertemu lagi.